8 adalah, kita pakai pohon faktor ya. 8 kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2. Bisa enggak? 8 dibagi 2 bisa ya, hasilnya 4. 4 dibagi 2 masih bisa enggak? Oh, masih bisa. Hasilnya adalah 2. Ya. Jadi kita harus bisa mengetahui bagaimana perkalian dan pembagian ya. Harus lancar perkalian dan pembagian. Kita lingkari semua bilangan primanya 2, 2, dan 2. Maka faktor prima dari 8 yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Atau kita bisa menulis dengan cara 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3. 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Ya, jawabannya adalah C. Nomor 7, bilangan prima antara 0 dan 10 adalah berapa? Apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. Faktornya hanya 2, yaitu 1 dikali 2, yang lainnya tidak ada. Kalau 4 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 4 bisa 1 kali 4, 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 ini adalah faktor lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 4 bukan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jika dalam soal diminta bilangan prima antara 0 dan 10, maka jawabannya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kenapa? Maksudnya kita mencari bilangan prima yang tidak boleh lebih kecil dari 0 dan tidak boleh lebih dari 10. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8, semua faktorisasi prima dari 45 adalah, ingat kalau setiap soal yang mencari tentang faktorisasi prima atau faktor prima, maka kita menggunakan pohon faktor. 45 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. Kita ceker, ternyata hasilnya sisa. Tidak bisa ya. Kita coba bilangan prima selanjutnya setelah 2 adalah 3. Ternyata habis ya. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Kita bagi 3 lagi, diceker, ternyata habis hasilnya 5. Nah, sampai 5, 3 dikali 5 sama dengan 15. Kenapa stop sampai 5? Karena 5 ini adalah bilangan prima juga, maka stop sampai sini. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima 3, 3, dan 5. Maka faktorisasi bilangan prima, faktor prima atau faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Atau kita bisa tulis 3 pangkat 2 dikali 5. Jawabannya adalah A. Nomor 9 kita akan belajar tentang soal cerita ya. Jadi soal cerita, Adi akan memasukkan 20 permen dan 30 coklat ke dalam beberapa kantong yang sama banyak. Jumlah kantong yang mungkin diperlukan Adi adalah, jawabannya yang pertama adalah ciri-ciri soal cerita KPK dan FPB. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah ini soal KPK ataupun soal FPB ya. Maka ciri-cirinya sebagai berikut. Kalau soal KPK ada kata bersama, bersama-sama, bersama lagi, dan titik-titik lagi yang ada lagi-laginya ya. Kemudian keterangan waktu, example hari, tentang hari Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya, pukul, jam, detik, bulan, dan sebagainya. Itu mencirikan tentang soal KPK. Kemudian ada kata kedua kalinya, contohnya kedua kalinya. Contoh lainnya, contoh soalnya tuh kayak gini, Andi dan Lani les matematika pada tempat yang sama. Mereka memiliki jadwal yang berbeda, namun pernah ketemu pada hari Senin. Kapan lagi Andi dan Lani bertemu untuk kedua kalinya? Nah, seperti itu contoh soal KPK. Nah, soal FPB itu ada kata banyak, sama banyak, paling banyak, ada kata jumlah, terpanjang, dan ter lainnya ya.
Itu mencirikan soal FPB. Kita lihat nomor 9 itu seperti apa sih? Oh, ada kata sama banyak dan jumlah. Maka dia soal KPK atau soal FPB? Dia adalah soal FPB. Angkanya berapa? Yaitu angkanya 20 dan 30. Namun untuk soal FPB, untuk mencari FPB itu ada dua cara, ada pohon faktor dan ada sengkedan. Bagaimana caranya? Let's check it out. Yang pertama, cara pohon faktor. Kita cari pohon faktor dari 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Apakah habis? Habis, yaitu hasilnya 10. 10 dibagi dengan 2 masih bisa 5. Sampai sini stop. Kenapa sampai 5 stop? Karena 5 ini sudah termasuk bilangan prima. Kita lingkari bilangan primanya ada 2, 2 dan 5. Selanjutnya 30. 30 dibagi dengan 2, bilangan prima terkecil 2. Apakah habis? Iya, habis. Hasilnya 15. 15 dibagi 2 tidak bisa. Kenapa? Karena bersisa. Berarti kita bagi dengan 3. Angka selanjutnya 3 dibagi 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ya, 5 stop karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari bilangan primanya 2, 3 dan 5. Selanjutnya faktor prima dari 20. 2 dikali 2 dikali 5, atau kita bisa tulis 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2, kemudian dikali dengan 5. Faktor prima dari 30, 2, 3, 5 dikali semua. Bagaimana cara mencari FPB-nya setelah kita mengetahui faktor primanya? Ya, kita lingkari dulu angka-angka yang sama, ya, angka yang sama. FPB kita cari dengan cara mengalihkan faktor prima yang sama. Jadi kita sudah lingkari ya angka yang sama, kemudian pilih pangkat terkecil. Jadi antara 2 dan 2 pangkat 2 mana pangkat yang terkecil? Pangkat yang terkecil adalah 2 ya. Ini pangkat 1 cuman tidak ditulis 2. Kemudian 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 1 mana yang terkecil? Sama, berarti 5. Kita pilih 2 dan 5. Maka FPB dari 20 dan 30 yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi jumlah kantong yang mungkin diperlukan Adi adalah 10 kantong. Ini dengan cara pohon faktor. Kita lihat dengan cara sengkedan. Apakah hasilnya sama dengan 10 kantong? Kita cek ya. Kalau sengkedan kita buat tabel seperti ini. Sama dengan pohon faktor, cuman caranya lebih, menurut saya, menurut ibu itu lebih mudah. 20 kita bagi dengan angka prima, bilangan prima terkecil ya, 2. Maka 20 dibagi 2 bisa nggak habis? Bisa, hasilnya 10. 30 dibagi 2 bisa nggak habis? Bisa, hasilnya 15. Sekarang 10 kita bagi dengan 2 lagi, masih adakah yang bisa? 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. 10 bagi 2 sama dengan 5, habis. 15 bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa ya, dia bersisa. Coba kita ceker 15 dibagi 2, maka dia bersisa 1 ya. Maka kita tulis 15 lagi. Selanjutnya setelah 2, 5 dibagi 2 ya, 5 dibagi 2 misalnya kita tulis 2, tidak bisa, dia bersisa. 15 dibagi 2 juga bersisa. Maka lanjut setelah 2 angka 3. Kenapa Bu tidak 5? Tidak boleh ya loncat, maka kita harus berurutan. Setelah 2 ya 3. Kita bagi 3, masih adakah yang bisa dibagi 3? 5 dibagi 3 tidak bisa, bersisa. Kembali ditulis 5. 15 dibagi 3 bisa nggak? Habis nggak? Bisa, hasilnya 5 ya. Kita bagi lagi dengan 3, coba 5 dibagi 3 tidak bisa, 5 dibagi 3 tidak bisa. Setelah angka 3 dibagi dengan 5, 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Setelah kedua tabel ini sudah 1 dan 1, maka stop sampai sini, tidak perlu dilanjutkan. Bagaimana sih cara mencari FPB dengan cara sengkedan? Maka
Pertama, kita harus lingkari dulu angka bilangan prima yang sudah bisa membagi kedua belah pihak, yang bisa membagi 20 dan membagi 30. Tadi 20 dibagi 2 10, 30 dibagi 2 15, berarti bisa membagi kedua belah pihak. Kita lingkari. Yang kedua yang ini tidak bisa membagi kedua belah pihak, hanya 10 yang bisa dibagi 2. Sementara 15 tidak bisa menghasilkan 2, makanya tetap turun. Kita tidak lingkari ya. Yang ketiga yang di sini 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti tidak kedua belah pihak ya. 15 dibagi 3 bisa 5. Tidak kedua belah pihak, berarti kita tidak lingkari ya. Selanjutnya 5 dibagi 5 bisa 1, 5 dibagi 5 bisa 1, berarti sudah bisa membagi kedua belah pihak. Kita lingkari. FPB, cara mencari FPB dengan cara sengketan, dikalikan semua bilangan yang dilingkari. Tinggal dikalikan saja, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi, jumlah kantong yang mungkin diperlukan oleh Adi adalah 10 kantong. Jawabannya sama dengan cara pohon faktor. Nomor terakhir, panjang buku gambar Kalisa adalah 34 cm lebih 5 mm. Panjang buku gambar Chani adalah 32 cm lebih 2 mm. Bulatkan panjang buku masing-masing ke sentimeter terdekat. Berapa sentimeter selisih panjang buku mereka? Jawab, Kalisa panjangnya 34 cm lebih 5 mm. Kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya mudah ya. Tinggal 34 ditulis dulu, kemudian 5 ini ditulis setelah memberikan koma. Jadi 34,5 cm. Kita bulatkan ya. Caranya adalah 4 adalah satuannya, maka yang diperhatikan sebelah kanannya yaitu 5. Ya, aturannya seperti ini. Kalau lebih kecil dari 5 dia langsung menghilang. Tapi kalau dia lebih besar atau sama dengan 5, maka dia harus waris 1 ke sebelah kiri kemudian dia menghilang. Sementara 5 itu lebih besar, 5 itu sama dengan 5, maka dia waris 1 ke sebelah kiri, dia waris 1 kemudian menghilang. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 3 tetap turun, sebelah kiri tetap, 5-nya langsung menghilang ya. Jadi dibulatkan menjadi 35 cm. Selanjutnya Chani panjang bukunya 32 cm lebih 2 mm. Sama ya caranya mengubah ke desimal. 32 ditulis, 2-nya ditulis setelah memberikan tanda koma. Kemudian kita lihat 2 itu ternyata lebih kecil daripada 5, maka langsung menghilang ya. 2 yang ini langsung menghilang. Hasilnya adalah 32 cm. Sekarang ditanyakan selisih. Apa sih maksud selisih? Selisih adalah yang besar dikurang yang kecil. Maka 35 dikurang 32 jawabannya 3 cm ya. Sekian penjelasan Ibu tentang pembahasan PTS. Semoga difahami, dipelajari lagi agar lebih mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.